Contoh misalkan kerjanya sales marketing, ya namanya sales marketing, sales marketer gitu. Jadi kalau buka lowongan ya sales marketer, bukan judulnya apa, bagian penjualan, kan nggak umum. Supaya kita ketemu talent yang tepat. Ketemu produksi, bagiannya namanya apa ya? HR ya HR gitu. Jadi bagiannya apa? Angkat gedung. Nah, itu harus disesuaikan dengan apa yang kita kerjain gitu ya. Harus disesuaikan, namanya harus disesuaikan. Kalau kan nanti kita kesulitan. Oh, bisa salah orang. Salah orang gitu. Yang umumnya apa? Ya kita pakai istilah itu. Kemudian setelah itu dianalisa, job analisis ini gawean oke banget. Job analisa itu banyak. Job analisa itu sudah satu gawean yang saya membuat ini saja tuh berapa bulan baru selesai. Job analisis ini teorinya nih. Nah ini job analisis, ini masih teori ya. Ya job analisis itu isinya apa? Job description, job specification. Jadi belum SOP. Ini tuh hanya menulis pekerja. Posisi ini itu pekerjaannya apa saja. Ya belum SOP kan sudah pakai flowchart ya, udah lebih detail. Ini tuh spesifikasi nanti kaitannya dengan orangnya. Kalau job description terhadap apa yang dikerjakan. Spesifikasi siapa orangnya. Jadi nanti pada saat lowongan kita nggak usah pusing-pusing. Woi kok yang ngopo, lihat aja job spec. Gitu. Nah ini nanti kan kepake ya, associate, asesor ini udah istilah yang nasional ya, bahkan internasional gitu. Kita ketemu nyari orang talent yang dimaksud di sini sesuai namanya gitu. Spesifikasinya apa? Ini kan kualifikasi ya. Nah ini contoh job spec gitu. Nanti kepake buat rekrutmen. Gitu. Oh, job spec buat rekrutmen. Ya. Spesifikasi nanti larinya ke kompetensi. Gitu. Fakta. Ya ini sumber dayanya ya. Kita bisa dengan mengobservasi langsung, dengan interview ditanyain, dengan nanya atasannya dan lain-lain. Ya. Nah, ini isinya nih. Ya, namanya pakai isi dari job analysis itu ini nih. Ada contohannya nih. Job analysis ya. Job atas evaluasi. Ya ini materinya. Ada lagi. Nah ini kuesioner alih jabatan. Jadi kalau saya dulu saya kasih ke si pelakunya langsung, atasannya untuk nulis ya. Contoh ini video editor, officer ya, jabatannya, pertanyaannya apa tanggung jawab Anda, nanti suruh ngisi apa tugas pokok Anda, sebutkan bila ada tugas lain, keputusan apa yang dibuat. Nah, ini kan formnya ya, jadi tinggal ngisi doang. Jadi didokumentasikan. Pak. Pak. Nanti setelah job analysis, job evaluation. Job evaluation itu nanti ada mengevaluasi pekerjaan, ya. Nanti dievaluasi, dia nanti akan lari ke grade apa. Jadi video editor itu grade-nya berapa sih? Internet marketer itu grade-nya berapa sih? Itu nanti akan ada grading-nya. Nanti dari grading nanti larinya ke reward system, gaji. Jadi posisinya sama-sama officer, levelnya sama, ya, sama-sama officer, tapi bisa jadi gajinya beda karena bobotnya berbeda. Gitu. Nah dari sini nih, nanti dari job evaluation itu nanti muncul kompetensi, model kompetensi. Jadi misalkan Mas Eko sebagai video editor officer, kompetensi intinya apa saja dari Spencer & Spencer kita milih. Dan kompetensi officer itu apa saja? Oh bisa presentasi, bisa ini, ya. Kompetensi manajerial, kompetensi fungsionalnya apa? Oh menguasai software video editor, apa saja? Oh video editor ini paling newbie, CapCut misalkan, sampai yang paling susah, oh After Effects misalkan. Nah, nanti akan ada checklistnya, dia dari kompetensi berapa. Setiap orang akan ada audit kompetensi, dia ada di berapa, nanti habis itu di improvement kan, kamu baru level 3 nih, gitu. Harus naik level ke 4 ya. Caranya gimana? Di-upgrade pelatihan, mau pelatihan mandiri, nonton YouTube dan segala macam, ikut kelas-kelas prakerja yang murah-murah gitu, yang cuma 100.000, 200.000 ya kita fasilitasi. Nah, yang baru-baru biasanya trainingnya yang itu, yang murah-murah itu, yang skill akademi gitu kan.
yang harganya paling 100.000, 200.000 kita daftarin. Tapi yang sudah performnya bagus kita ikutkan yang mahal. Nah nanti ada gap itu nanti jadi kurikulum. Kita harus mengadakan training ini. Nanti jadi trainingnya. Nah nanti dari sini ada namanya performa system, namanya OKR. Itu contohnya enggak ya? Jadi ini yang paling penting saya pikir kalau mau nih OKR mana ya? Nah ini bukan yang ini. Nah ini OKR tim ya. Nah, yang aktivasi biro perpanjangan berapa? Ini OKR divisi. Ya divisi sudah punya OKR-nya sendiri-sendiri. Omset maksudnya ini. Iya, ini OKR disepakati ini di raker. Ya. Nanti yang handle aktivasi berapa ini ada bobotnya masing-masing. Handle oleh berapa orang. Ya. Terus ada OKR kepuasan pelanggan, ya, itu berapa targetnya? Oh, retensinya 90%. Itu juga ya 90%. Nah, inisiatifnya apa? Dia sudah menuliskan. Gitu. Ya. Nanti dari masing-masing ada, oh ini OKR dev, ya ini divisi sendiri-sendiri ya. OKR marketing, ya traffic ini yang pengunjung web sekian udah tercapai ini 4.000-an. OKR dev, nah, terbentuknya aplikasi dan seterusnya. Itu kode aja, nanti kan jadi dari software. Jadi orang menghandle OKR berapa? Saya menghandle 3 OKR, 3 Q result itu apa gitu ya? Saya MG 31, saya MG sama 33 gitu. Apa? Dan kita membatasi masing-masing orang paling banyak memegang 3 OKR supaya fokus. Gitu. Jadi dia handle paling banyak 3 OKR karena kan saling terkait ya. Ada yang tadi dibebani sales, ada yang dibebani kepuasan pelanggan. Nah, biasanya cuma 3 tuh. Ada yang satu orang OKR-nya cuma 1 aja udah, sales tok wis. Jadi fokus ya. Jadi udah terngiang-ngiang pokoknya sebulan segini gitu. Piye carane? Nanti ada namanya inisiatif. Inisiatifnya apa ya? Ini nanti dibahas setiap bulan. Kamu caranya salah, coba pakai metode ini, ganti ini dan sebagainya. Nanti ada lagi namanya OKR tim. Mana ya? Oh ini. OKR individu. Misalkan manajer aja ya namanya. OKR misalkan. Nah, oh ini ada yang banyak ternyata. Nah ini tracking ya, ada trackingnya. Nah pekan 1 berapa? Oh masuk dari dia itu di pekan itu 16 juta gitu kan, kita targetnya sebulan dia 115 juta satu orang ya kan. Nah dia menghandle berapa ini? 1, 2, 3, 4. Oh 2 OKR, ini kosong ya. Dia handle 3 OKR ya. Jadi dia punya target 115 juta. Nah, selama 1 pekan dia terkumpul sekian ya. Nanti kan ini dilaporin terus. Nah sekarang sudah pakai software, jadi dia tinggal input, nanti dia akan kebaca ya, HR akan baca. Jadi pekan kedua itu bisa tahu mana yang sudah perform sama yang underperform. Nah, yang underperform itu segera diambil apa namanya untuk konseling. Jadi kita undang hearing namanya. Jadi kita undang satu-satu yang rendah sama HR gitu ya. Kita undang ngobrol ngopi 2 jam. Sejam lah paling enggak itu minimal. Ngobrol ada masalah apa. BP ya. Oh, kayak guru BP persis. HRD kayak guru BP. Ya termasuk yang indisipliner ya begitu. Kok telat terus, yo. Saya udah bisa tidur. Berarti kan SP1, 2, 3 gitu. Itu level pertama kan teguran itu di HR. Sebelum SP itu ada teguran 1, teguran 2. Itu juga ada peraturannya. Teguran 1 di HR, teguran 2 di HR juga. Nanti enggak ini SP1. Masih dalam waktu 3 bulan kok mengulangi kesalahan yang sama SP2. Tapi lewat dari 3 bulan kesalahannya tidak diulang, ya dia melakukan di bulan keempat kembali ke SP1.
Itu aturannya begitu. Oh, pemutihan. Pemutihan. Tapi kalau dalam waktu 3 bulan kok nambah lagi SP gitu ya. Nanti SP2, SP3 ya dapat pemutusan atau pengurangan atau apa. Nah, ini performa itu begini. Jadi ngitung target sama capaian dia. Ya. Jadi OKR selama kuartal. Jadi satu anak ini punya OKR berapa ini 350 juta. Jadi sebelum dipantau bulanan itu kuartalannya ditentukan dulu. Kuartalannya ditentukan. Kamu satu kuartal targetnya sekian dengan distribusi Januari sekian, Februari sekian, Maret sekian. Dan akhirnya yang saya terkait dengan OKR sama target ini, setiap minggu mereka tahu dan diingatkan. Iya, setiap minggu kan Laporan. dianya laporan atau atasannya laporan di aplikasi. Kalau enggak dibahas di rapat-rapat pekanan kayak tadi di bawah ini itu rapat pekanan. Jadi mekanisme koordinasi ya. Kalau ini kan kita bicara eksekusi kan salah satu pilarnya kan monitoring ya, transparansi. Kalau di Forda itu namanya apa? Accountability, transparansi. Itu kan rapat. Di rapat itu pertama rapat tahunan, raker. Nanti ada rapat per kuartal, mengevaluasi capaian, ya, membuat targetan baru. Yang sudah kita kasih challenge, yang belum perform nanti kita cari masalahnya di mana. Itu sudah rapat bulanan. Jadi kalau rapat bulanan itu nanti undang direktur, undang HR, undang accounting untuk mengevaluasi performa dia selama 1 bulan. Itu kalau yang melibatkan direktur bulanan. Yang melibatkan direktur bulanan. Bulanan. Kalau yang level manajer. Kalau yang pekanan kan ada rapat pekanan itu manajer, ya, staff sama manajer. Ada lagi harian. Kalau harian namanya kalau istilah di luar tuh morning briefing. Briefing pagi. Kita mau ngapain? Oh, targetnya berapa? Itu paling 15 menit, 10 menit lah. 10 menit di ruangan itu sambil santai-santai kamu ngapain? Oh, saya mau nelpon 70 orang misalnya. Oh, saya mau hubungi ini. Ini ada nanti kan ada feedback. Oh, ini ada prospek nih, bagus. Ya, nilainya besar, diproses ya. Nah, itu di morning briefing. Itu Supervisor sama manajer. Kalau ini kan masih kecil-kecil ya, per ruangan, jadi langsung diambil sama manajer. Kalau besar ya nanti supervisor aja di lingkungan Setiap saat dengan turun ke bawah bulan sekali. Bulan sekali itu ada. Paling saya kadang di momen-momen terus saya ngikut rapat pekanannya siapa. Ini pagi bersama. Sambil cek progresnya seperti ini. Ada yang kurang bisa ngasih insight, ngasih motivasi. Nah, kalau manajer atau supervisor itu kan di samping terus dia juga memanage timnya ya. Ya. Timnya ya. Itu kalau dia sudah memanage, terus dia ngapain? Kerjaannya ngapain? Oh, dia kan yang pertama punya ini nih, punya OKR-nya sendiri. Ini kan ada yang dia kawal. Kalau ini OKR manager kan angka semua ya. Ya diaktifasi berapa? Dia bobotnya di sini. Berarti kerjaan timnya dia juga termasuk dapat bobot dari kerjaan dari bawahnya. Iya, dia menghimpun bobot dari bawah. Kalau Dia bawah, backup semuanya dia. iya, makanya dia bertanggung jawab terhadap performa bawahannya. Karena kalau bawahnya nggak tercapai, dia juga nggak tercapai. Gitu. Nah, kalau karena di sini kan kita biasanya ngasih bobot pekerjaan yang memang belum ada. Ya, benar tadi. Belum ada eksekutornya, tapi itu strategis. Gitu. Benar, berarti itu memang harus yang orang-orang yang maksudnya yang IQ ini bagus, dari pendidikannya itu loh kan. Iya. Kayak model-model semacam ini nih, kayak aku ini kan, saya kan punya warung makan, ya. Itu kan kadang-kadang tidak unskillful gitu loh. Jadi kan nggak skill ya, apa kan betres kan cuma ya. Dan kalau di model-model gitu kan jadi norak mudah mas. Ya. Itu nanti larinya ke gaya leadership ya. Jadi gaya leadership itu kan ada 2, demokratik lawannya otokratik ya. Ada kalian nggak ya, kemarin perasaan tak kasih. Demokratik lawannya otokratik. SBC itu. Ya jadi kan habis ini rekrut yang S2. Apa? Yang Di sini S2. S2.
Tapi aku masih tak masukan bener. Ya kalau kita tuh kalau mempekerjakan orang tuh ya harus lebih pintar ngapain kalau udah daripada kita tahu gitu. Jangan lebih pintar. Berarti kan benerin. Nah, ini Jadi tidak, ini kan apa ya, manajemennya kan kayak memberikan kebebasan ya, terserah kamu mengerjain apa, yang penting target tercapai. Karena memang melihat jenis bisnisnya sama SDM-nya ya. Nah, contoh nih gaya leadership kan ada yang demokratik, ada yang otokratik ya. Kalau di sini nggak mungkin pakai otokratik, orang mikir semua kok disuruh dikekang kebebasannya kan nggak mungkin kan. Makanya di sini kita tuh ada program spiritual company ya. Jadi baca Quran sebelum kerja, sholat duha, sholat subuh jamaah, buka puasa bagi yang buka puasa gratis gitu kan, sosial dan segala itu kan hasil dari diskusinya anak-anak gitu. Jadi kalau memilih autokratik atau demokratik gitu, saya ngambil di sini. Kenapa? Karena memang SDM-nya secara demokratik ya kan. Nah, pekerjaannya membutuhkan kreativitas dan kualitas, nggak bisa. Tapi kalau unskill, rutinitas, tidak terlatih, ya lebih cocok autokratik. Yang gaya-gaya otoriter, kamu koyong ini, wis pokoknya kalau aja. Gitu. Jadi kayak itu tau nggak? Yang aku nonton yang karyawannya Google itu, ya cuma bebas saja. Ada rutinitas macam-macam gitu dia, tapi yang mana target. iya, karena memang bisnisnya begitu. Itu diterapkan di pabrik. Saya Settingan suhu standarnya 100 derajat jadi 200 meledak, itu nggak bisa. Tapi nggak semua, karena ada manajernya kan. Manajer nggak mungkin dengan cara leadership yang sama seperti paling bawah. Jadi kita misalkan owner dengan manajer pakai demokratik, tapi manajer dengan mohon maaf yang paling bawah pakainya otokratik. Gitu. Jadi gaya leadership bahkan tadi kan saya sampaikan, dengan satu orang saja itu kan bisa jadi berbeda-beda, tergantung fasenya dia. Dia baru masuk, kalau di situ bukan demokratik otokratik ya. Nah, namanya ini ada high task oriented sama people oriented. Jadi pada saat dia masuk itu high task, gaweane piye usaha pengurung, dapat berapa dan segala macam. Yang ditanya itu. Tapi selevel manajer ditanyain itu, jenuh dia. Masa sampai sekarang nggak percaya sama saya gitu kan. Gitu. Kalau sudah level manajer yang ditanya bukan itu, kamu gimana kesehatannya, ya kan, keluarganya dan segala macam. Kurva itu tadi ya. Yang kurva tadi itu, ya kurva ini ya. Coaching tadi ya. Nah ini, gitu kan. Sporting. Udah punya pacar belum? Gitu. Jadi setiap level jabatan gitu. Ada juga kayak leadership birokratik sama karismatik ya. Ada juga servan sama transaksional. Nah kita mau pakai gaya apa gitu. Ini kan dua kutub yang berbeda ya. Autokratik, demokratik, karismatik, birokratik, high task oriented, people oriented, servant leadership, transaksional, license leadership sama transformasional. Itu kan pilihan kita mau pakai gaya apa. Nah ini materi sekolah calon manajer ini. Nah gitu aja. Tiap minggu. Gaya bebas. mau boleh juga. Oke. Autokratik aja. Autokratik. Besok tukang geruduk mau waktu dia jadi kau milih dia autokratik apa? Nah, autokratik kok. Harus itu sistem saya bukan autokratik. Sekelas manajer nggak bisa pakai autokratik. Dia harus punya ruang bersuara lebih banyak, ruang kebebasan ya dipisahkan. Ya manajemen itu sama beda ya. Sebenarnya pasca dari ini kan kuncinya di manajer ya. Iya. Orang kedua setelah kita. Karena yang namanya mendirikan Betul. dari kita gitu kan. Nah itu yang harus diperlakukan, harus training dulu, harus dibentuk dulu. Kita bentuk. Iya, kalau tahu masa di sahamnya. Kalau jenengan kan ada sistem bonus tadi, ada sistem di saham. Kok jenengan itu bisa menentukan ini dikasih bagi saham itu? Ya suka-suka saya lah. Nah itu. Ya karena kan gini, ya namanya kan gini. Ya memang benar perusahaan ini. Saya kan berberikan ini. Perusahaan mau tak bagi awakmu. Kan gitu loh. Karena kan gini, dan kan ada sistem bonus.
Kenapa harus bikin usaha saham? Ya kalau kenapa dengan maksudnya balik lagi ke Mas Riki yang disampaikan gitu kan. Iya. Intinya nilai tambah itu disampaikan ke karyawan itu tujuannya apa? ya kan kita punya ring 1 ya, ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 itu ya ibaratnya kalau terjadi perang dunia pun juga itu masih jadi orang kita. Kalau kemarin Covid skenario anggaplah ekonominya memburuk gitu ya, itu tetap orang terbaik yang kita ambil. Tidak semua orang itu kita kasih saham. Dari yang ada itu baru 2 orang yang saya kasih. Orang terbaik. Jadi kalau misalkan dipilih di antara semua karyawan yang harus dicoret gitu kan, ya 2 orang itu yang saya pertahankan. Itu yang saya kasih saham. Karena bukan hanya level jabatan ya, karena ada faktor sejarah, ada faktor macam-macam kan juga kita pertimbangkan. Dia yang awal yang bayarannya di bawah UMK masih mau dan segala macam gitu kan, masih mau berjuang dan masih loyal, ada tawaran dari luar lebih memilih di sini kan kita apresiasi. Bonus itu untuk seluruh karyawan mas, tapi sahamnya beberapa. Nah saya kan juga kemarin kan tetangga saya itu kan itu apa kepala cabang Big Land Spring Belt, Ya. namanya Pak Hardoyo. Kalau dia pensiun ya dia santai aja, karena apa? Dia juga ada sharing saham dari Big Land. Jadi saya pikir gini, sebenarnya kan perusahaan itu dari kacamata saya ini, sebenarnya perusahaan itu kan berdiri sebelum dia masuk. Tapi katakanlah setelah perusahaan ini sudah bergerak, dia masuk kita kasih sharing saham gitu. Maksudnya itu kan semacam itu. Iya. Analogi saya itu kan awalnya gini, kalau mau memang sharing saham, ya kita dapat alas pertama gitu loh, bareng-bareng. Nah itu kan enak karena kita bikin usaha kan umuman katakanlah kayak Google itu, Ya. 2 orang itu kan. Nah itu semacam itu kan. Ya, kan ada founder ya, founder tetap Nah, persentase terbesar, tapi kan di tengah perjalanan saya sampaikan besok kita rekrutmen bukan staff lagi, rekrutmen direktur. Kalau rekrutmen direktur ya harus kompetitif termasuk bedanya saham. direktur dengan CEO itu apa? Ya direktur ya CEO, dengan Direktur. bahasa Inggris aja itu. Iya, saya kan sebenarnya. Cuman kadang-kadang kan kalau CEO itu kan lebih luas gitu lah. Hanya bahasa menurut saya. Bahasa aja ya. CEO itu ya everything officer lebih masuk semua. Kalau menurut saya sama. Ya itu hanya istilah aja. Kalau anak-anak sekarang milenial lebih suka pakai istilah CEO, CTO, COO, CEO dan gitu. Ya kayak di Muslim Life kan. CMO, satu orang CMO, chief gitu. Padahal officer gitu kan. Tapi mengapresiasinya anak muda kan seneng ya. CTO, perusahaan startup. Padahal bayarannya kadang lancar, kadang nggak lancar gitu kan. Nggak penting, yang penting dia adalah co-founder. Ya, termasuk tadi katanya dengan share saham, enggak pun nggak apa-apa. Cuman itu cara kita membangun, meningkat dia lebih dekat. Itu pun juga nggak jadi jaminan kok. Lalu Ada kemarin juga tuh, yang- Anda itu juga. aku kemarin kan mencoba menghitung goal berapa, aku minta 100 juta tiap bulan. Pas dihitung, itu enggak, dan orang manajer sekarang itu orang ternyata untuk mencapai 100 juta walaupun direktur nggak susah. Paling penting ya saham itu. Tapi dengan kontribusi, jadi itu punya kontribusi menyederhanakan itu. Ya. Kontribusi mungkin dana. Itu Ya levelnya kalau sudah saham kan sudah mulai bisa mikir strategis, mau membawa arah perusahaan ini mau kemana gitu kan. Ini kita harus nyiapin di situ kan. Orang-orang yang ya wis ini perusahaan terserah kamu jadi supirnya. Pokoknya ketemu di sana lah intinya kan gitu kan. termasuk gaji saham. Tapi ya di awal kalau bisa jangan terlalu mengubah saham karena kita belum tahu apa yang terjadi ke depan gitu kan. Kayak Muslim Life itu, wah itu saya jengkel banget sama Tri. Saham saya kan tinggal 27% dari 50%. Karena mengakuisisi orang baru dikasih saham kan mengurangi persentase. Gitu. Tapi pendanaan 1 miliar itu untuk berapa lama? Dan growth-nya apa ya? Ya banyak ada banyak lah, OKR-nya ada semua itu. Banyak. Cuman ya kalau ini kemarin per